Sekarang, coba bayangkan sejenak potensi manfaat yang luar biasa masif dari teknologi molekuler penyampai pesan ini jika kita mulai menerapkannya secara serius pada skala industri yang jauh lebih besar. Fasilitas tempat pembuangan akhir sampah atau TPA yang menggunung setinggi bukit dan terus-menerus menyebarkan aroma tidak sedap ke udara area permukiman warga hingga sejauh bermil-mil, seringkali menjadi masalah tata kota yang sangat pelik dan memicu protes publik di banyak kota modern. Dengan menggunakan pendekatan sains biosaka, kita tidak perlu lagi membuang-buang anggaran untuk membanjiri gunungan sampah beracun tersebut dengan ribuan liter bahan kimia pembunuh kuman yang merusak tanah air. Hanya dengan menyebarkan aplikasi kabut partikel tipis dari biosaka level 1 yang disemprotkan terbang bebas ke udara di sekitar area pembuangan tersebut, kita sejatinya sedang mengirimkan miliaran pasukan elisitor penyampai pesan tak kasat mata ke garis depan. Tugas mereka tunggal namun krusial, yaitu menenangkan dan mengatur ulang perilaku koloni mikroba pengurai sampah massal secara seketika dan efektif. Tidak hanya berhenti pada pengolahan limbah sampah kota, sektor industri peternakan juga merupakan ladang yang sangat diuntungkan oleh implementasi mekanisme peretasan alamiah ini. Bangunan kandang populasi ayam broiler atau peternakan sapi komersial yang pekat memancarkan emisi gas amonia tajam seringkali menjadi penyebab utama masalah stres tingkat tinggi pada hewan ternak itu sendiri, serta secara otomatis memicu protes berkelanjutan dari komunitas warga yang tinggal di sekitar peternakan. Menggunakan cairan biosaka sebagai solusi utama, berarti kita secara aktif sedang merawat dan mengembalikan kesehatan lingkungan mikroskopis dalam kandang. Sinyal elisitor epigenetik dengan cepat bertugas mengubah perilaku alami bakteri pengurai yang menetap di kotoran ternak agar mereka segera berhenti melepaskan partikel amonia bebas. Hasil akhirnya sangat mengagumkan. Lingkungan sirkulasi udara di dalam kandang menjadi jauh lebih sehat dan segar untuk dihirup. Populasi hewan ternak tumbuh menjadi jauh lebih sehat secara signifikan karena terbebas dari siksaan menghirup gas korosif beracun, dan tentu saja, rentetan konflik sosial yang sering terjadi dengan masyarakat sekitar akibat polusi pencemaran udara pun dapat dicegah dan dihindari sepenuhnya demi keuntungan bersama. Mendengar semua kecanggihan molekuler ini, Anda mungkin mulai bertanya-tanya di dalam hati, mengapa kita menamai cairan revolusioner ini sebagai biosaka level 1? Dalam taksonomi klasifikasi teknologi elisitor epigenetik ini, formula biosaka sebenarnya dikategorikan memiliki berbagai tingkatan spesifik berdasarkan tingkat kepekatan konsentrasi, panjang gelombang, dan kekompleksan sandi sinyal biologis yang dibawanya. Biosaka level 1 pada dasarnya adalah bentuk paling dasar atau fondasi pertama dari seluruh tingkatan yang ada. Namun jangan pernah meremehkannya. Meskipun secara teknis ia baru merupakan level pemula di kelasnya, daya jangkau sinyal resonansinya sudah lebih dari cukup dan terbukti sangat mumpuni untuk menangani berbagai stres lingkungan tingkat dasar, seperti masalah bau busuk yang parah dari proses dekomposisi organik harian. Fakta mencengangkan ini semakin menegaskan dan membuktikan dengan valid betapa sangat kuatnya daya ledak dari kekuatan murni informasi biologis yang terarah. Ini adalah demonstrasi nyata, di mana bahkan sinyal level pertama pun secara mengagumkan mampu mengatur ulang sebuah sistem mesin ekologi mikroskopis yang kompleks dengan tingkat efisiensi, presisi, dan efektivitas yang tidak ada tandingannya. Keberhasilan mutlak yang terus-menerus dicapai oleh elisitor biosaka dalam menaklukkan dan membasmi tuntas masalah bau busuk, akhirnya memaksa otak kita untuk berhenti sejenak dan secara serius memikirkan kembali paradigma lama kita yang usang tentang tata cara penyelesaian masalah polusi lingkungan modern. Selama berpuluh-puluh tahun lamanya, berbagai pendekatan perbaikan yang dilakukan umat manusia hampir selalu disandarkan pada penggunaan instrumen kekerasan kimiawi tingkat tinggi, yakni serangkaian aktivitas terus-menerus untuk membunuh, membasmi, dan menghancurkan secara buta menggunakan berton-ton liter cairan pestisida korosif, desinfektan kimiawi keras, atau berbagai racun campuran bahan kimia sintetis lainnya yang meninggalkan residu mematikan di tanah. Kini, dengan gagah berani, biosaka datang menawarkan sebuah jalan terobosan baru yang terbukti jauh lebih elegan, presisi, dan cerdas, yaitu melalui jalan raya epigenetik molekuler. Melalui jalan ini, kita pada akhirnya diantarkan pada kesadaran baru bahwa tatanan alam semesta ini tidak selalu harus terus-menerus ditaklukkan dengan adu kekuatan agresi fisik yang berujung merusak satu sama lain, melainkan ternyata ia bisa dengan mulus diarahkan kembali menuju garis titik keseimbangan alaminya melalui jalur seni komunikasi informasi yang tepat dan presisi pada tataran mikroskopis tingkat seluler terdalam. Jadi, mari kita tarik satu garis kesimpulan dari semua perjalanan fakta sains ini. Ketika di kemudian hari Anda berkesempatan untuk melihat sendiri dengan mata kepala Anda bagaimana pulasan ajaib biosaka mampu secara nyata mengubah lingkungan yang tadinya rusak dan berbau busuk tajam menjadi sebuah tempat ekosistem yang kembali netral, sehat dan segar dihirup, maka selalu ingatlah baik-baik bahwa fenomena menakjubkan yang terjadi di hadapan Anda itu sama sekali bukanlah sebuah trik sihir murahan.
Hal tersebut adalah wujud nyata dari pencapaian sains biologi tingkat tinggi manusia modern yang sejatinya mengambil inspirasi dan bersumber langsung oleh kearifan desain agung alam semesta itu sendiri. Biosaka adalah representasi nyata dari sang konduktor orkestra mikroskopis yang mendamaikan kekacauan. Ia bertindak paripurna sebagai sang penyampai pesan damai yang bijak bagi sel-sel mikroba yang sedang tersesat dan kebingungan arah. Dengan terus berupaya memahami lebih dalam dan mulai secara masif memanfaatkan pesona teknologi komunikasi sinyal biologis ini dalam keseharian, kita pada hakikatnya tidak hanya sekadar sedang menyelesaikan persoalan remeh tentang melenyapkan polusi bau yang memuakkan, tetapi jauh lebih besar dari itu, kita juga sedang bersama-sama mengayunkan langkah pasti bergerak maju menuju visi masa depan bumi yang cerah. Sebuah era pencerahan di mana peradaban umat manusia dan kekuatan alam liar akhirnya bisa kembali duduk dan bekerja sama secara sejajar dalam satu ikatan simfoni kehidupan yang berkelanjutan dan harmonis tanpa lagi harus merusak masa depan dari generasi penerus satu sama lain selamanya. Pas kita masuk kan nyengat banget. Tapi abang tadi awalnya percaya nggak pak dengan cairan seperti itu bisa menghilangkan Ya, awalnya kami ya ragu, Setelah tadi dibuktikan, yang 70-80 kami merasa ini ya mungkin ini dan netral ya, padahal netral. air sampah itu loh. Kalau Bapak coba Cukup ya, Bapak ini aja ya. Pak Binsa tadi yang coba tadi. Bapak Binsa, Bagaimana Pak Binsa? tadi Komentarnya Pak? Ya kita juga tadi nyobain ini Pak, tadinya kan biasanya kalau ini bau dan lengket, tadi kita coba kita cium sudah tidak berbau dan tidak lengket lagi. Pak Ahmad Nur. Ya, Babinsa apa nih Pak? Pak bisa Kelurahan Sumur Batu Pak, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kecamatan Bantar Gebang. Bantar Gebang, Kota Bekasi. Tidak. Jadi kita akan buktikan ketika Bantar Gebang ini bisa kita solusi, bisa kita kondisikan baunya yang selama ini menjadi konflik dengan masyarakat, berarti dari sini kita bisa menyebar ke seluruh Indonesia, mungkin bisa diduplikasi seluruh TPA di Indonesia menggunakan teknologi N-Level 1 aktivasi ke-6. Jadi teknologi yang bisa mereduksi bau hanya dalam hitungan detik.